Balik lagi di channel gue, dan selamat datang di dunia gue. Dan ini channel Prondaman. Dan selamat datang buat teman-teman yang baru datang dan baru join di channel gue. Welcome. Dan kita akan membahas sesuatu yang tadinya sempat tidak gue percayai dan akhirnya gue percaya. Oke, kita akan membahas sesuatu yang menurut gue tadinya gue gak sempat percaya dan akhirnya gue percaya, yaitu kesurupan. Gue mau membahas seseorang yang sudah melegenda karena kisah kesurupannya dijadikan sebuah film. Ini adalah kasusnya Anneliese Michel. Bahkan kasus ini menjadikan konspirasi terbesar juga. Anneliese Michel ini sudah meninggal dan disebabkan, katanya ada yang bilang ini meninggal karena kesurupan, ada yang meninggal karena faktor sakit. Kita akan telaah satu persatu. Gue juga punya bukti rekaman Anneliese Michel mengalami kesurupan. Anneliese Michel itu adalah seorang gadis remaja cantik yang besar di Jerman, lahir pada tanggal 21 September tahun 1952. Jadi gue sudah mencatat. Anneliese Michel itu pertama kali mengalami sesuatu dan mulai merubah hidupnya di saat dia umur 16 tahun. Di tahun 1968, Anneliese Michel itu jatuh pingsan dan kejang-kejang. Bukan cuma itu, bahkan ada keanehan di pingsannya Anneliese Michel, yaitu di malam harinya pas dia pingsan, dia itu merasa seperti ada yang menekan dadanya ke bawah, kasurnya juga ikut tertekan gitu, ada yang menekan Anneliese Michel di bagian dadanya itu. Terus akhirnya si Anneliese Michel tuh merasa tidak bisa bangun dan dia tidak bisa berbicara juga saat itu, sampai akhirnya lepas baru dia bisa teriak. Anneliese Michel tuh mengalami itu bukan cuma sekali dua kali, tapi sampai 4 kali. Jadi keluarganya Anneliese Michel itu belum mikir aneh-aneh tentang kejadian yang dialami oleh Anneliese Michel. Anneliese Michel ini akhirnya dipanggilkan seorang dokter keluarga yang biasa merawat keluarganya Anneliese Michel, yaitu Dr. Volk. Dr. Volk itu datang bersama Dr. Ali Saraf, namanya Dr. Duci. Tapi telah dilakukan pemeriksaan, di CT scan tahu CT scan, di ronsen lah, ronsen kepalanya, di ronsen, dilihat saraf-sarafnya nih, tubuhnya juga segala macam. Dokter menyatakan bahwa Anneliese Michel tidak mengalami gangguan apapun. Akhirnya Anneliese Michel cuma dikasih obat kayak obat depresi aja gitu. Sampai tahun 1972 nih Anneliese Michel mengalami hal yang sama, kejang-kejang 4 kali, pingsan 4 kali. Pokoknya dari tahun 69 sampai tahun 72. Itu istilahnya apa sih kalau yang dadanya ditekan-tekan gitu? Rep-repan ya, jonglek ya, rep-repan. Itu rep-repan, sorry. Bodoh amat ah. Lalu di tahun 1973, hal-hal misterius mulai terjadi dalam hidupnya. Yang pertama, yaitu sering mendengar suara ketukan. Dan ini Anneliese Michel mendengarnya bukan cuma dia doang. Adeknya, emaknya, babaknya pada dengar juga, saudara-saudara kandungnya pada dengar juga. Pas dicari sumber ketukannya nggak tahu di mana. Nggak ada siapa-siapa. Misalnya ketukannya di sono nih, di situ disamperin nggak ada siapa-siapa. Gokil ya tuh, ketokan. Terus si Anneliese Michel katanya sering mendengar suara kayak gini, sering ada bisikan dan suara kayak gini. Ia akan masuk neraka. Ia akan masuk neraka. Ia akan masuk neraka. Menurut gue ini sih serem banget. Tiba-tiba ada bisikan dan wow, gue langsung merinding sih. Terus keluarganya Anneliese Michel sering mencium bau kotoran terbakar. Gue sih jujur aja ya, nggak pernah tahu bau kotoran terbakar tuh kayak gimana, asli. Dan si Anneliese Michelnya suka bilang kalau katanya ada iblis yang mendiami tubuhnya si Anneliese Michel dan mengendalikan si Anneliese Michel. Ibunya Anneliese Michel tuh mulai memanggil pendeta, namanya Ernst Off. Anneliese Michel itu akhirnya menanyakan kepada pendeta tersebut tentang kejadian yang dialami si Anneliese Michel. Nah, akhirnya di tahun ini nih, tahun yang sama, Anneliese Michel tuh udah mulai depresi berat, udah mulai nggak kuat dan ngerasa pikirannya tuh udah kacau balau. Anneliese Michel tuh mencoba melakukan yang namanya bunuh diri, tapi diketahui sama keluarganya. Akhirnya Anneliese Michel selalu gagal ketika mau bunuh diri. Dan keanehan-keanehan antara lain adalah kayak gini. Anneliese Michel suka merobek pakaiannya.
lalu memakan batu bara, memakan serangga seperti laba-laba. Katanya dia sering memakan laba-laba. Yang paling ya, dia sering menjilati dan meminum air seninya sendiri. Wow, dia suka menjerit-jerit histeris, tiba-tiba seperti suka menggonggong begitu, menghancurkan dan merobek-robek semua foto-foto serta patung-patung yang berupa keagamaan seperti salib atau segala macamnya. Itu robek-robek sama si Annelis Michel, dihancur-hancurin sama Annelis Michel. Gua udah nggak tahu lagi, pokoknya intinya si Annelis Michel udah kacau. Bahkan si Annelis Michel tuh stop untuk makan karena katanya iblis di dalam tubuhnya itu menolak dan meminta si Annelis Michel untuk tidak makan. Karena setiap kali Annelis Michel makan, Annelis Michel akan disiksa oleh si iblisnya di dalam tubuhnya. Wow, kata keluarganya Annelis Michel tuh punya kekuatan yang hebat, kekuatan yang kuat, kekuatan yang benar-benar kuat deh. Padahal si Annelis Michel tuh udah stop makan, akan kurus, tapi Annelis Michel punya kekuatan yang hebat, kuat banget itu tenaganya. Dia bisa melempar adiknya seperti melempar kayak benda ringan. Dia bisa meremas buah apel. Dia meremas buah apel sampai pecah. Wah gitu. Jadi cetar. Akhirnya seorang pendeta datang namanya Rodri mengatakan kepada keluarganya Annelis Michel bahwa Annelis Michel 100% mengalami kerasukan roh jahat. Lalu keluarganya si Annelis Michel ini minta kepada si Rodri nih, tolong dong Pak, bentuk sembuhin si Annelis Michel biar kagak kesurupan lagi nih, biar kagak diganggu lagi nih sama makhluk gaib. Tapi si pendeta ini bilang kepada keluarganya kalau dia tidak bisa dan dia tidak mau untuk mencoba membantu si Annelis Michel karena di luar kemampuannya dia. Oke, akhirnya keluarga Annelis Michel tuh meminta uskup sekitar untuk membantu keluarganya Annelis Michel, terutama si Annelis Michel biar dia sembuh dan seperti normal lagi. Akhirnya oleh uskup setempat diutuslah 2 pendeta untuk membantu Annelis Michel. Lalu pada tanggal 24 September 1975 pengusiran iblis dari tubuh Annelis Michel dilakukan. Ruqyah ini kita nyebutnya Ruqyah aja lah ya, karena kalau orang barat bilangnya eksorsis. Pengusiran ini dilakukan selama 10 bulan, hampir 1 tahun lamanya, terdiri dari 67 pertemuan dan seminggu itu bisa dilakukan 2 kali sampai sekali atau sekali. Ada durasi paling panjang itu selama kali pertemuan itu bisa 4 jam. Lama banget anjir. Akhirnya 2 pendeta ini memutuskan untuk menyetop obat-obatan yang dikonsumsi oleh Annelis Michel seperti yang kayak mengurangi depresi segala macam itu, karena Annelis Michel minta dia nggak mau minum obat itu lagi karena setiap kali dia minum obat itu dia bukannya malah tenang, dia malah semakin jadi-jadinya gitu, semakin pokoknya gitulah, semakin nggak nyaman dengan obat-obat tersebut. Akhirnya pendeta itu ya udah, kalau lu nggak mau minum lagi ya udah nggak apa-apa, di stop lah akhirnya obat-obatan tersebut. Dan itulah yang membuat konspirasi si Annelis Michel ini jadi banyak. Katanya ya karena something lah di stop sih obatnya gitu, karena di stop sih obatnya yang kayaknya begini sih ya lu tau lah netizen. Akhirnya mulai mengalami kerusakan tubuh yang aneh yang mulai banyak, seperti Annelis Michel tuh suka ngelakuin ini namanya, dia suka menjedotkan kepalanya terus menggigit. Bahkan dia pernah menggigit salah satu pendeta yang sedang melakukan pengusiran itu. Ligamen di lututnya pecah, kakinya mulai lumpuh. Tapi anehnya Annelis Michel tuh punya kekuatan yang super kuat kayak yang tadi gue bilang. Padahal dia sudah mencetop makanan, udah kurus gitu kan. Di tahun 1976 tuh wajahnya Annelis Michel udah mulai kelihatan kempot gitu. Selama pengusiran itu Annelis Michel mengaku kepada pendeta itu, dan ketika ditanya Annelis Michel pas kerasukan ya, Annelis Michel tuh ditanya dia kerasukan apa aja sih gitu. Siapa sih yang merasukin, dan kata Annelis Michel tuh bukan cuma 1 tapi 6, dan iblis-iblis merasuki ini punya namanya masing-masing. Ketika Annelis berbicara dengan bahasanya dia, suaranya dia asli, gua akan putarin ini suara aslinya Annelis Michel, oke? Ja, da kommt so. Aber dass die dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das tut mir leid, das ist so leicht zu sagen, wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will man Kind. Suaranya sih cantik banget, dari suara sih kedengaran ini anaknya baik, cantik segala macam. Dan kalian akan mendengar suara yang ketika Annelis Michel dirasuki. Ini jauh banget, beda banget suaranya, dan ini adalah 6 iblis yang merasuki Annelis Michel.
Dan bagi kalian yang gak kuat, kalian gak apa-apa stop video ini ketika mendengarkan suara Annelies Michel, karena katanya yang mendengar rekaman ini bisa nggak tidur atau agak sedikit terganggu juga, ngerasa seperti ada yang ngeganggu lu juga gitu ketika lu mendengarkan suara ini. Dan katanya ada video aslinya ketika Annelies Michel dilakukan ekstrim pengusiran, itu ada video, tapi disita oleh negara, oleh pemerintahan di sana karena katanya terlalu menyeramkan dan mengerikan, tapi tetap disimpan. Yang beredar cuma suara rekamannya aja. Dan ini adalah suara Annelies Michel dirasuki ke-6 iblis tersebut. Als Kind Gottes. Ich hab mein Bruder erschlagen. Namen des Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil Na, Ewigkeit. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Oh, weil das, Weil der Teufel größere Macht. Ihr Klötze. Nein, Nein, ihr Klötze. Und der Maul, ihr Klötze. Oh, und ja, der will auch nicht. Oh, ich geh auch nicht. Oh. sind wir schon 3. Ah, wie. Und das soll der Schwein. Im Namen deines liebsten Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht Asli itu gokil banget sih, gue merinding. Gue aja takut, jujur ketika gue mendengar suara itu. Buset, ini. Jadi setiap iblis-iblis tersebut punya kayak tonasi karakter sesuatu yang berbeda. Sumpah, ini first time sih gue meneliti sampai segitunya gue cari-cari. Akhirnya di tanggal 30 Juni pengusiran dilakukan yang terakhir kalinya. Annelies Michel cuma bilang kayak gini, tolong pengampunan. Terus Annelies Michel cuma ngomong sama ibunya kayak gini, tolong ibu, aku takut. Dan pada tanggal 1 Juli Annelies Michel dinyatakan meninggal. Keluarganya menemukan Annelies Michel di pagi hari sudah tidak ada nyawanya. Akhirnya Annelies Michel dimakamkan di Jerman. Yang sangat disayangkan adalah kedua pendeta tersebut dipenjara karena kata persidangan dan hasil pemeriksaan terhadap jenazahnya Annelies Michel, katanya si Annelies Michel ini kekurangan gizi yang menyebabkan dia meninggal sama dehidrasi. Itu
Dan kenapa dua pendeta itu dipenjara? Karena katanya si dua pendeta itu melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, yaitu dengan cara menyetop Annelies Michel untuk tidak mengkonsumsi obat tersebut. Pokoknya gue masih belum mentelaah lebih lanjut sih tentang persidangannya dia. Kenapa sampai harus seperti itu, harus dipenjara dan segala macam. Padahal dari bukti rekamannya ada, Annelies Michel tuh meminta untuk segala macamnya di stop gitu kan. Jadi kayak dia nggak mau makan, itu dari keluarganya menjadi saksi. Dia minta obat-obatan di stop, itu juga ada bukti rekamannya. Bahkan ini jadi konspirasi banyak orang, Annelies Michel itu dibunuh atau tidak. Intinya ya gini, di luar sana banyak kasus kesurupan yang gokil banget sih menurut gua. Gua mulai meriset dan mencari tahu banyak banget, bahkan banyak yang di luar nalar dan logika gua ya. Bahkan ada yang ketika kena kerasukan itu wajahnya berubah. Gua ada rekaman, tapi itu bisa kita bahas nanti kalau misalnya gua tidak bisa mengeksplor keluar, karena kemungkinan minggu depan kalau gua sudah sehat gua akan eksplor keluar. Intinya kalau kalian percaya tentang yang terjadi pada Annelies Michel, kalian bisa lihat di Google, kalian googling aja, searching aja tentang Annelies Michel. Wah, itu kalian akan merinding sendiri. Bahkan kalau nggak salah di deep web itu situs internet paling bawah yang paling bahaya, ada video rekaman Annelies Michel di Exosuit. Tapi kalau kalian bisa ya sampai masuk deep web, gue aja sampai sekarang nggak tahu bagaimana cara masuk deep web. Kesurupan tuh menurut kalian nyata atau enggak? Dan kasih opini kalian tentang kasusnya Annelies Michel. Jangan lupa buat dukung video ini. Dan kalau menurut kalian video ini menyeramkan, share video ini, like ini. Dan kalau bagi kalian yang baru gabung, subscribe, jangan lupa subscribe, bantu gua subscribe, oke? Thank you banget. Jangan lupa buat follow akun Instagram gua. Tapi thank you banget buat semua teman-teman. Jangan lupa story taruh kalau kalian nonton video. Saya Ricky Lee dari Keranamaya TV, izin pamit. Anyway, kalau kita ngomongin sesuatu tentang goib, katanya yang goib juga ikutan nonton.